Saya atas nama Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Ternate sangat mengharapkan kebersamaan kita di dalam wadah organisasi PSHT ini. Yang paling utama adalah untuk menjaga sumpah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan untuk kita semuanya. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita bertemu dengan Mas Taufik, Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Ternate. Kita di sini mau menceritakan atau mengulik cerita bagaimana sejarah perjalanan Mas Taufik bisa ketemu sama Setia Hati atau PSHT. Nah, langsung saja di sini sudah ada Mas Taufik. Mungkin sebelumnya kita pengen tahu dulu, Mas Taufik ini kan aslinya dari Purwodadi. Ya, dari Purwodadi Grobogan. Gimana ceritanya bisa latihannya di Jogja? Terus gimana dulu cerita latihannya seperti apa? Guru-gurunya siapa atau pelatihnya siapa? Mau gak Mas, gimana Mas? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aziz, jadi saya ini dari Grobogan. Dulu sempat sekolah di Jogja, yaitu di Sekolah Pertanian Menengah Atas, Tingkatan SMA ya? setingkat SMA. Jadi pada saat kami sekolah di SPMA itu ada dua latihan bela diri di situ. Yang satu karate, yang satu pencak silat. Kebetulan pencak silatnya dari SH Ternate. Nah, yang itu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstra. Ya, kebetulan itu banyak sekali senior-senior kami di SPMA, diantaranya Mas Joko Sumaryono yang sekarang di Semarang. Itu satu sekolahan dulu? Ya, satu sekolahan. Beliau iya. Kelas 3, kemudian kelas 2-nya Mas Abbas, Nur Hadi Abbas, Magelang. Saya kelas 1. Jadi mulai dari situlah kami berkenalan dengan SHT. Kemudian setelah latihan silat ini kita ketemu senior-senior. Yang paling senior di Jogja waktu itu Pak Salyo. Ini Mbak Salyo. Mbak Salyo, kemudian Mas Imron, ada Mas Faruk, banyak sekali lah, termasuk Mas Parnoho, Mbak Rosa, Mbak Tri, Mbak Neng, banyak sekali. Jadi suasana kekeluargaan di Jogja waktu itu sangat terasa. Yeah. Nah, karena saya lebih tertarik ke SHT-nya, maka latihan karate kami tinggalkan. Oh, berarti sebelumnya pernah ikut latihan karate? Pernah. Jadi pertama kali justru karate dulu. Karate, terus kemudian karate dan silat. Nah, karena silat ini lebih menarik karena suasana persaudaraannya. Jadi kita nyaris hampir setiap hari latihan, berburu ya kesana kemari, pokoknya karena senang. Saat itu yang aktif melatih siapa Mas? Jadi yang aktif melatih Mas Abbas, Mas Joko, Mbak Rosa, Mas Imron yang paling senior ya, yang aktif gitu ya. Terus ada Mas Ayub Sudarsono almarhum, yang beliau sempat di Kalimantan, Kalimantan jadi ketua PP di sana. Itulah yang sangat akrab lah dengan kami melatih di sana. Berarti kemudian ada Mas Kianto, ada Mas Trimono dari Cilacap gitu ya. Mulai ikut latihan dari kelas berapa itu Mas? Saya kelas 1. Kelas 1? Kelas 1, intensifnya itu 94. Tahun 94? 94. Kemudian sangat intensif latihan itu kelas 2, kelas 3 lah ya, di SPMA. Itu pertama kali malah memilih pencak silat, khususnya PSHT, itu memang udah dari dirinya sendiri atau memang awalnya teman-temannya ini kebanyakan dari teman-teman dari SH Ternate gitu? Karena suasana ya. Suasana. Ya, jadi kita kan ada dua pilihan antara karate dan pencak silat. Nah, karate kan yang saya rasakan
sangat formal gitu ya. Nah, sedangkan di silat ini kan guyupnya persaudaraan itu terasa betul gitu. Akhirnya ya saya lebih cenderung ke silatnya gitu. 94 mulai latihan PSHT, selesainya tahun 76. 74 sampai 76. Sampai 76. 76 kami disahkan kelas 3. Disahkannya di Jogja juga. Di Jogja juga. Itu pengesahan pertama kali di luar Madiun untuk di Jogja. Gitu. Ya kebetulan disahkannya di dalamnya Pak Salyo. Nah, yang dari Madiun yang hadir itu Mas Imam, Mas Badini, terus ada kalau nggak salah siapa lagi, ada beberapa lah yang hadir. Masih ingat dari... itu dulu satu leteng pengesahan ada berapa kayak gitu? Kalau nggak salah 30-an ya. 30-an ya. Yang saya kenal betul yang sampai sekarang masih aktif komunikasi itu dengan Mas Susi dan Mas Wardi dari Bekasi, sesepuh Bekasi lah sekarang. Kemudian yang di Solo itu Mas Larko, itu anak kembar. Ya, latihan bareng juga. Latihan bareng, pengesahan bareng. Kalau yang latihan bareng saya mulai dari awal sampai selesai yang dari SPMA itu ada Mas Agus Purwoko, Mas Samsi Harjo, Mas Singgih, Mas Marjo, Mas Budi Setiono, ya berenam plus saya. Berenam gitu ya. Dan semuanya jadi. Semua jadi. Selesai. Tadinya banyak yang latihan itu karena ekstrakurikuler jadi banyak. Nah, yang pas disahkan bareng berenam itu. Oh iya. Begitu disahkan langsung ke Bogor saya. Lulus. Terus ke Bogor, kuliah di Bogor. Ya, jadi kuliah sambil langsung buka latihan di situ di Bogor. Nah, kebetulan ada kakak kelas dari SPMA yang dulu sempat latihan di Jogja tapi belum selesai. Nah, kewajiban kami untuk menyelesaikan senior saya ini. Jadi saya begitu sampai di Bogor, ya udah langsung buka latihan dengan Mas Bono. Oh, sama Mas Bono. Mas Bono Widoyoko. Dari sini terus mulai berkembang ke prestasi, mengenal dunia prestasi. Ya. Nah, dari kuliah di Bogor itu kan karena ya namanya anak sekolahan ya, jadi kita sering ngebon pelatih dari Depok, dari Barata gitu, sering kita undang ke Bogor untuk ikut ngelatih. Kebetulan pada saat awal-awal di Bogor itu kita punya kenalan, sebetulnya orang muridnya Mas Yanuarno, namanya Pak Basuki. Basuki pelawak bukan? Bukan, Pak Basuki itu guru olahraga SPG. Nah, beliau guru di SPG PGRI dan SPG Negeri. Nah, kami dikasih kesempatan untuk ngelatih ekstrakurikuler di SPG Negeri dan SPG PGRI. Sekolah Pendidikan Guru. Ya, oh, ya, pendidikan guru. Ada SPG sekolah ya. Jadi rame dulu yang latihan di Bogor gitu kan. Ya apa ya, di samping di Bogor di IPB sendiri juga ada, kita ngelatih juga di 2 SPG itu. Jadi ya suasananya enak lah, semarak gitu. Ya. Oke. Mungkin ada yang disampaikan buat penonton yang menonton channel ini, Mas? Ya, saya atas nama Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Ternate sangat mengharapkan kebersamaan kita di dalam wadah organisasi PSHT ini. Yang paling utama adalah untuk menjaga sumpah kita bersama, yaitu memelihara persaudaraan lahir batin. Nah, ini sangat penting karena dalam masa-masa situasi yang sulit ini kita perlu untuk menjaga kebersamaan kita, menjaga rasa persaudaraan kita agar kita bisa saling berbagi manfaat dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Entah manfaat
ekonomi, manfaat yang lain-lain perlu kita kembangkan. Kalau istilahnya Mas Wiono itu, bagaimana kita membangun persaudaraan yang produktif. Inilah yang perlu kita kembangkan secara bersama-sama. Terima kasih Mas Aziz. Oke, terima kasih atas kesempatan ya. Waktunya Mas Taufik, lain kali disambung lagi. Terima kasih ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. persaudaraan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru kita.